Sekarang saya akan merakit brick militer lagi dari Sembo atau Shenyuan itu. Leopard 2 A7 Plus. Ini main battle tanknya Jerman ya. Main battle tank Jerman. Ada sekitar 898 pieces. Serinya 01, 04 untuk usia 6 tahun. Difficulty index ini pernah dibahas kemarin ini ya, saya kurang jelas, tapi mungkin maksudnya untuk anak 6 tahun ya ini agak sulit. Difficulty indexnya 4 dari 5 mungkin kalau untuk anak 6 sampai 7 tahun, tapi mungkin kalau untuk yang udah dewasa ya relatif mudah lah mungkin ya. Bukunya ini Shenyuan saya yang kedua. Yang pertama itu kan apa namanya, Challenger, British Challenger 2. Nah ini yang kedua yang saya punya itu 0105, ini 0104 ini. Smoothbore. Udah sama kayak Abrams, moncongnya smoothbore, nggak yang berulir-ulir. Dia pakai, wah ini ada revisi. Ada revisi dan pakai apa namanya ini? Eh, Stiker. Jadi nggak apa bukan yang apa stiker over assembly ya, tapi kita harus pasang sendiri precut stiker. Kita bisa langsung mulai aja. Ini kalau dari paketnya ini ada 2 bag ya, ini bag pertama dan ada bag yang kedua. Ini bag yang pertama nih. Nanti ada bag yang kedua. Ini tadi tampak depan, ini tampak belakang bukunya. Ada spek juga sama, ini speknya mirip sama kopi dari yang depan. Dan ada feature bahwa turretnya bisa berputar-putar segala macam. Oke. Kita mulai dari sini. Ini tahap awal merakit pun beda ya. Jadi biasanya kan kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau main battle tank atau militer itu kan kita biasa bikin ada base frame-nya, base hull-nya itu. Kalau ini dia base hull-nya nggak begitu, tapi jadi kayak satu baris brick. Rodanya di attach di situ. Biasanya kan nggak begini. Ini beda, stylenya beda gitu sama tank-tank militer yang sebelumnya. Bahkan sama Abrams pun beda. Abrams nggak kayak gini. Abrams yang Shenyuan ini maksudnya ya, nggak kayak begini. Oh iya, ini kebetulan tone warnanya si apa ini Leopard 2 A7 Shenyuan ini mirip sekali sama apa ini ya, dark grey lah. Warnanya hampir sama. Jadi dia rodanya kayak gini. Biasanya kan roda tuh udah attach ke base frame gitu kan, kayak ada base frame. Kalau ini enggak, tapi sama aja sih. Ini kan cuman mungkin ya biar nggak jenuh juga, karena kalau udah terbiasa bikin tank kan stepnya jadi ya sama-sama aja, bikin roda berkali-kali. Nanti apa linknya. Nah ini bagian apa lower hull-nya bisa dibilang udah hampir selesai ya, udah selesai ya, hanya tinggal uppernya aja nih kita tutupnya. Nah ini tadi kan ada karet-karet itu loh, karet-karet tuh jadinya ada di dalam sekarang semua itu.
karet-karet itu ya, itu memberikan sedikit efek apa seperti suspensi lah gitu karena dia karet kan. Nanti kita lihat kalau linknya sudah dirakit. Sederhana sekali. Nah, karet-karet yang ini terus sekarang kan udah ada di dalam sini, udah di dalam situ tuh. Ini linknya udah dirakit ya. Sekarang kita tes di jalan yang tidak terlalu licin. Link bisa berputar dengan lancar. Ini yang belakang, ini kayaknya ini kan drive sprocket nih. Drive sprocketnya pun mutar. Kalau di lantai licin, nah agak kurang karena terlalu licin ya, nggak ada friksinya. Kalau di sini kan ada friksi. Lancar. Lancar, bagus. Woi, terlalu semangat. Kalau ngelihat kayak gininya agak aneh nih ya. Ini kayak terlalu apa ini, mengangkang gitu. Ini kayak terlalu jauh jaraknya, ini harusnya agak masuk sedikit perasaan. Tapi ya lancar. Linknya nggak ada masalah, lancar sekali. Cuma ini kayak yang tadi bag yang pertama kan ada 2 bag tuh. Bag yang pertama udah selesai, ini bag yang kedua. Tapi batasnya di sini nih. Ini sini sampai ini yang langkah ke-48 ini udah saya harus bongkar yang kedua. Tapi di sini nggak dikasih tanda bahwa ini ke-1 ini kedua, karena memang di awalnya pun nggak begitu. Tuh. Biasanya kan ada tanda 1, ini kan nggak ada. Tapi yang jelas ini saya udah bongkar yang kedua karena udah ada sisa yang ini nih. Nah, ini sisa dari yang bag pertama. Baru ada stiker yang ini.
finishing upper hull. Ini ya, ada lampu, ada kaca spion ceritanya. Untuk tank hull-nya udah selesai. Ini hanya ada satu ini engine hatch yang bisa dibuka tutup. Di dalam tuh terlihat ceritanya ada fake engine-nya. Ini untuk blowernya mungkin ya, bisa dibuka tutup kayak gitu. Kalau di lantai yang ada friksinya, si treknya tetap lancar ya. Dan ini turretnya masih in progress, masih dirakit. Ini yang 120 mm smoothbore-nya itu ya, si kaliber si main gun-nya. Stiker. Ini pun pakai stiker juga kan ini. Yang tadi di awal saya bilang ini bukan over assembly, tapi kita harus yang pre-cut. Leopard 2 A7 dari Shenyuan sudah selesai dirakit. Nggak terlalu banyak kesulitan merakitnya. Model akhir seperti ini. Seperti biasa, turret bisa berputar, tapi memang nggak terlalu lancar, tapi bisa berputar. Lalu ininya juga sudut bisa diatur biasa, cuman nggak terlalu tinggi ini ya, karena dia terbatas di sininya. Jadi ini kayaknya paling tinggi segini, ini udah nggak bisa lebih, sudutnya nggak bisa lebih tinggi lagi. Si main kanannya, si main gunnya itu nggak ada masalah. Yang agak janggal, tapi saya belum cek juga sih emang aslinya, belum lihat di Google atau ini kenapa kok senjata ada di belakang hatchnya ya. Ini kan gunner hatch, misalkan ini gunner hatch, kalau senjatanya di belakang terus gimana kalau senjatanya ada di belakang? Normalnya kan bisa ada di depan, tapi kita lihat nantilah apa ya kenyataannya sebetulnya gimana sih, belum lihat juga ini. Aneh, ini harusnya ada di depan sepertinya gitu. Kalau kalau lihat ke A2 yang lama ya, yang Singbao yang sebelumnya. Ya, ini pun sama. Gunnya seperti ada di belakang gunner hatch. Bukan di depan. Malah yang ini skalanya lebih besar tapi lebih sederhana. Kalau ini mesin gunnya heboh kali ini. Seperti otomatis mungkin.
untuk ukuran kecil dan harga yang relatif lebih rendah dibanding yang lain ya, karena lebih kecil itu, ini memuaskan lah pokoknya. Saya udah ada dua berarti ya, yang Challenger dan Leopard ini dua-duanya memuaskan. Kita lihat yang Challenger. Nah ini Shenyuan Leopard 2 A7, dan ini yang sebelumnya yang saya rakit Challenger juga dari Shenyuan. Kalau lihat dari main hullnya itu size-nya lebih besar yang Leopard sedikit tuh ya. Ini depannya relatif sama kan, agak lebih panjang.